Assalamualaikum, kembali lagi di channel Teman Bertualang, channel berbagi ilmu, informasi, dan pengalaman seputar petualangan. Nah, mungkin beberapa teman-teman ada yang lagi bingung mau naik Gunung Gede lewat jalur Putri atau Cibodas. Nah, di sini saya akan beberkan informasinya, mulai dari akses ke base campnya, informasi base campnya, medan jalur pendakiannya, juga view atau pemandangan dari jalur masing-masing. Dan tentunya ini juga berdasarkan pengalaman pribadi saya ya teman-teman, selama berkali-kali bolak-balik ke Gunung Gede. Oke, langsung aja kita bahas teman-teman. Nah, pertama yang akan kita bahas adalah akses kendaraan menuju base campnya. Nah, baik Cibodas maupun base camp Putri ini sama-sama mudah ditemukan ya teman-teman. Jadi buat yang naik kendaraan pribadi itu bisa mengandalkan Google Map, dan itu menurut saya udah cukup akurat ya teman-teman. Nah, kemudian buat teman-teman yang naik kendaraan umum, baik dari Jakarta, dari arah Jakarta atau dari arah Cianjur, tentunya bisa naik bis atau ELF yang kalau dari Jakarta atau Bogor ke arah Cianjur, atau kalau dari Cianjur yang ke arah Bogor atau ke arah Jakarta. Intinya yang melewati puncak ya teman-teman. Nah, nanti teman-teman tinggal turun, kalau misalkan teman-teman lewat jalur Cibodas, teman-teman tinggal bilang ke supir atau keneknya, turun di jalan raya yang mau ke base camp Cibodas. Dan kalau teman-teman mau naik Gunung Gede lewat Putri, teman-teman tinggal bilang, turun di jalan raya Cipanas atau di jalan raya yang menuju ke base camp Putri. Nah, setelah itu teman-teman tinggal lanjut naik ojek ya kalau sedikit orang, atau teman-teman juga bisa charter angkot dari situ. Untuk biaya ojeknya kalau dari jalan raya Cibodas ke base camp Cibodas itu sekitar 25 ribuan. Terus kalau charter angkot dari jalan raya Cibodas ke base camp Cibodas itu sekitar 100 ribu sampai 150 ribu sekali jalan. Nah, kalau dari jalan raya Cipanas ke base camp Putri, kalau teman-teman naik ojek itu biayanya lumayan agak mahal ya teman-teman, karena lebih jauh, yaitu sekitar 40 ribuan sekali jalan. Kalau charter angkot juga sekitar 200 ribuan ya dari Pasar Cipanas sampai ke base camp Putri. Dan tentunya harga ini juga nggak mutlak ya teman-teman, tergantung negosiasi teman-teman sama supirnya di lapangan. Nah, kemudian untuk base camp masing-masing, baik Cibodas atau Putri, ini terdapat banyak base camp singgah ya teman-teman. Jadi teman-teman bisa istirahat dulu di situ. Dan untuk urusan toilet, ngecas HP, makan, dan segalanya juga ini di masing-masing jalur terdapat banyak fasilitas ya teman-teman. Dan biasanya kalau teman-teman booking simaksinya melalui base camp singgah ini, teman-teman itu udah termasuk biaya yang teman-teman bayarkan itu udah termasuk singgah di base camp ini ya, dan fasilitasnya termasuk ngecas, toilet, dan sebagainya ya. Nah, beda hal dengan teman-teman yang kalau booking simaksinya itu melalui web TNGGP. Nah, biasanya teman-teman untuk singgah di base camp ini, teman-teman akan dikenakan biaya lagi ya, sekitar 10.000 sampai 20.000 per orang, tergantung fasilitas yang ada di base camp singgah ini. Tapi intinya untuk urusan base camp di kedua base camp ini, Cibodas maupun Putri, ini sama-sama banyak fasilitas ya teman-teman. Jadi teman-teman bisa manfaatkan untuk istirahat sebelum memulai pendakian. Nah, lanjut ke pembahasan tentang jalur pendakiannya ya teman-teman. Di sini saya membagi menjadi dua bagian ya. Yang pertama dari base camp ke tempat camp, kemudian dari tempat camp ke puncak. Nah, pertama yang kita bahas dari base camp ke tempat camp dulu nih teman-teman. Nah, kalau kita lewat Putri, untuk tujuan campnya itu di alun-alun Surya Kencana ya teman-teman. Dan perkiraan durasi pendakiannya itu sekitar 5 sampai 8 jam pendakian ya. Nah, kalau untuk jalur Cibodas, kita tujuan campnya di pos Kandang Badak. Dan untuk durasi pendakiannya juga kurang lebih sama ya teman-teman, antara 5 sampai 8 jam. Nah, kenapa saya bisa bilang 5 sampai 8 jam? Karena saya pernah ya beberapa kali lewat Putri, kalau kita berangkat dari jam 5 atau jam 6 pagi, itu paling cepat jam 11 atau jam 12 siang kita udah sampai Surya Kencana, atau paling lambat itu sekitaran jam 2 sampai jam 3 kita sampai Surya Kencana. Nah, sama juga kalau kita lewat jalur Cibodas, itu kalau kita berangkat dari jam 5 atau jam 6 pagi, biasanya sampai pos Kandang Badak itu paling cepat jam 11 atau jam 12 siang ya teman-teman. Dan
paling lambat ya kadang-kadang saya juga sampai jam 2 sampai bahkan sampai jam 4 sore. Dan tentunya ini tergantung karakter kita mendakinya ya teman-teman. Itu hanya sebagai patokan aja. Nah, kalau ditanya enakan mana, kalau menurut saya pribadi jalur putri itu lebih enak ya teman-teman, karena medannya dominan, sama medannya itu tanah, jadi berasa lebih empuk di kaki, walaupun memang dia lebih terjal, dan untuk urusan nafas kita bakalan lebih ngos-ngosan lewat jalur putri ya teman-teman. Beda dengan jalur Cibodas yang landai, tapi karena sudah tertata dengan bebatuan ya, yang dibuat berundak dan seperti tangga, menurut saya ini jadi lebih terasa langsung ngontak ke kaki dan lebih pegel di kaki ya teman-teman, lebih terasa sakit di telapak kaki. Tapi memang kalau urusan napas itu kita lebih terkontrol lewat Cibodas, karena lewat putri seperti yang tadi saya bilang itu terjal dan hampir nggak ada bonus. Nah, terus kalau ditanya bagusan mana, kalau menurut saya pribadi bagusan jalur Cibodas ya teman-teman, karena kalau kita lewat jalur Cibodas itu kita akan melewati banyak destinasi ya, seperti Telaga Biru, air terjun, air panas, dan pemandangan hutan hujan tropisnya pun itu lebih terasa kalau kita lewat jalur Cibodas. Beda dengan jalur putri yang dari base camp sampai tempat camp itu menurut saya monoton ya teman-teman, kanan kiri hanya view hutan saja. Jadi sekali lagi kalau ditanya enakan mana, saya lebih pilih putri ya teman-teman, karena berasa lebih empuk di kaki. Dan kalau ditanya bagusan mana, ya bagusan Cibodas ya teman-teman, karena jalurnya nggak monoton, kita bakalan banyak melewati destinasi selama kita mendaki ke tempat camp. Nah, sekarang kita masuk dari area camp ke puncaknya nih teman-teman. Kalau putri kan tadi kita campnya di Surya Kencana, kalau lewat Cibodas di Pos Kanang Badak. Enakan mana, bagusan mana? Nah, kalau enakan mana, tentunya alun-alun Surya Kencana lebih enak ya teman-teman, karena dia tempatnya luas. Jadi kalau kita datangnya ke Telatan atau ke Soreang pun, kita pasti kebagian tempat untuk ngecamp ya. Beda dengan jalur Cibodas yang campnya di Pos Kanang Badak. Apalagi kalau misalkan jalurnya lagi rame pendakian, kalau kita ke Soreang itu kita bisa nggak kebagian tempat ya teman-teman, karena Pos Kanang Badak ini tempatnya sempit atau tidak terlalu luas. Jadi kalau kita ke Soreang kita bisa nggak bagian tempat, sehingga kita campnya itu jadi seadanya ya, di tempat yang miring, banyak batu dan sebagainya. Tapi kalau dari sumber air, di kedua tempat camp ini sama-sama terdapat sumber air ya teman-teman, jadi nggak perlu khawatir. Nah, kemudian kalau ditanya bagusan mana, tentunya alun-alun Surya Kencana juga lebih bagus ya teman-teman dibandingkan Kandang Badak. Karena Surya Kencana adalah hamparan savana yang ditumbuhi bunga edelweiss ya teman-teman. Jadi pastinya bakalan lebih indah ketika dipandang. Nah, beda dengan Pos Kanang Badak yang masih didominasi oleh pohon-pohon besar hujan tropis. Jadi view-nya ya masih hutan aja ya teman-teman. Kemudian kalau untuk jalur pendakian dari area camp ke puncaknya, untuk Surya Kencana durasinya lebih cepat ya teman-teman. Selambat-lambatnya 1,5 jam ya dari Surya Kencana ke Puncak Gede, itu pun kalau kita campnya di alun-alun Surya Kencana bagian timur. Kalau kita camp di Surya Kencana bagian barat atau alun-alun barat, itu kita bakalan lebih cepat ya untuk ke puncaknya. Paling lama itu 1 jam ya teman-teman dari alun-alun barat ke puncak. Nah, kalau dari Pos Kanang Badak ke puncak itu karena jaraknya lebih jauh ya teman-teman, jadi kita bisa makan waktu 2 sampai 2,5 jam ya untuk summit attack-nya. Tapi kalau untuk view-nya selama summit ini, baik dari Surya Kencana ke puncak ataupun Pos Kanang Badak puncak, ini sama-sama didominasi oleh pohon-pohon ya teman-teman. Jadi kalau urusan view dari camp ke puncak ini sama ya untuk kedua jalur ini. Jadi nanti ketemuannya itu di puncak utama gede yang ada tugu tulisan puncak gedenya teman-teman. Nah, sebagai tambahan kalau ditanya untuk lintas jalur enakan mana, pastinya enakan jalur putri turun Cibodas ya teman-teman. Terus kalau ditanya buat pemula enakan mana, lewat putri atau Cibodas, ya menurut saya sih sama aja ya teman-teman. Kalau teman-teman berencana ke gede ini nggak hanya sekali, bagusnya sih menurut saya cobain masing-masing jalur ya teman-teman. Pertama teman-teman bisa lewat putri dulu, suatu saat teman-teman kalau mendaki gede bisa lewat jalur Cibodas. Tapi kalau buat teman-teman yang berencana seumur hidup sekali untuk naik gunung gede, saran saya lebih baik teman-teman naik gunung gedenya lewat putri aja ya teman-teman. Karena kalau lewat putri pastinya teman-teman akan ketemu Surya Kencana yang merupakan
ikoniknya Gunung Gede sendiri. Terus kalau ada pertanyaan, apakah kalau lewat jalur Cibodas kita bisa ke Surken? Ya pastinya bisa ya teman-teman. Tapi ya sedikit memaksakan ya, karena jaraknya itu sangat jauh. Jadi kalau dari Pos Kandang Badak kita ke puncak, terus harus turun dulu ke Surya Kencana, terus kita akan balik lagi, dan itu menurut saya lebih gempor dan gak rekomen sih ya teman-teman. Jadi saran saya kalau tujuan teman-teman mendaki Gunung Gede melihat hamparan Edelweiss atau Surya Kencana, ya lewat Putri aja ya teman-teman. Oke teman-teman, mungkin ini aja yang bisa saya sampaikan informasinya. Semoga ini bisa menjadi pencerahan ya buat teman-teman yang mau naik Gunung Gede. Kalau ada pertanyaan silahkan tanyakan saja lewat kolom komentar. Jangan lupa di subscribe channel Teman Bertualang untuk mendukung channel ini supaya terus berkembang ya teman-teman. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam lestari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.